Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. قال رضي الله عنكم فصل في الجمع للمسافر ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا الجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا أو بين المغرب والعشاء، وإذا جمع التقديم فيشترط البداءة بالأولى ونية الجمع فيها وأن لا يطول الفصل بينهما. وفي جمع التأخير يشترط أن ينوي التأخير قبل خروج وقت الظهر وقبل خروج وقت المغرب. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini, di penghujung daripada bulan Masehi kita, bulan Desember 31 Desember 2018, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan selalu untuk kita di dalam umur kita, di mana banyak manusia yang sedang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan hidayah, taufik, inayah, riayah, dan selalu pandangan rahmatnya untuk kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ta'zim, dengan penuh keagungan dan penghormatan yang tinggi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memulai dengan sirahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dan kita niatkan di penghujung bulan ini Allah berikan ketenangan, kedamaian kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi dimanapun berada, terutama di negeri kita yang masih diguncang dengan segala macam musibah yang bertubi-tubi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang dengan pandangan kasih sayang di malam hari ini. Allah angkat daripada musibah dan bala, ditenangkan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kesabaran kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena musibah, dan disadarkan orang-orang yang masih ingin bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati mereka hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ngajian kita di dalam pembahasan masih yang berkaitan dengan salat, yaitu salatul jama'. Salat jama' bagi orang yang musafir, orang yang di dalam perjalanan. Dan kemarin telah kita bahas yaitu tentang salat qasar, yaitu mengganti 4 rakaat menjadi 2 rakaat, mengurangi jumlah rakaat daripada salat-salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat-syarat yang telah kita lalui. Kemudian kita masuk di dalam salat jama', yaitu menggabung 2 salat, antara salat zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya. Nggak ada salat subuh digabung kecuali mazhabnya Syiah, yaitu yang tidak diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Walaupun ada hadis yang memberikan dalil untuk boleh menggabung seluruh salat dalam satu waktu, tetapi tanpa sabab. Tapi itu hanya diperkenankan oleh ulama kita dilakukan sekali, bukan menjadi kebiasaan. Adapun dijadikan kebiasaan, jangan semuanya. Jamak aja antara maghrib dan isya atau zuhur dan asar tidak dibolehkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh menjamak kecuali sampai masafah jarak yang jauh sekali, yaitu 3 marhalah. 123 km. Walaupun madhab kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik membolehkan kepada masafah marhalatin, 2 marhalah, yaitu 82 km. Itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i, berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah. Maka dari itu, karena ada perbedaan para ulama di dalam mas'alatul jama', di dalam masalah menggabung sholat ini, maka yang kalau ditanya yang lebih baik, yang lebih afdal, menjamak atau biasa sembahyang biasa. Ada 2 pendapat ulama kita. Syafi'iyah mengatakan kalau seandainya perjalanan itu
lebih daripada 2 marhalah sampai kepada 3 marhalah, maka lebih afdal digabung. Kemudian begitu juga kalau keberadaannya di Arafah dan di Muzdalifah, karena hadis tentang menjamak salat ini yang sahih yang kuat adalah di dalam pergi haji, yaitu ketika di saat Arafah dan di saat Muzdalifah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal dhuhri wal 'asri fi Arafah fil hajj. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabung salat zuhur dan asar di Arafah ketika haji. Wal maghrib wal isya fi Muzdalifah, dan menggabung salat maghrib dan isya takhiran fi Muzdalifah. Menggabung salat zuhur dan asar takdiman, kemudian menggabung salat maghrib dan isya takhiran di Muzdalifah. Itu dalil yang sangat kuat di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Maka ketika haji, kalau kita haji, lebih afdal kita menggabung. Kita menggabung salat kita. Kemudian bagi orang yang ragu tentang pembolehan menggabung salat, atau ada prasangka bahwa itu tidak dibolehkan, maka orang tersebut yang punya keraguan tentang jamak salat dan mempunyai prasangka tidak sahnya jamak, maka dia dianjurkan untuk menjamak salat. Kemudian bagi orang yang imam yang diikuti oleh makmumnya di dalam salat menjamak, dia juga dianjurkan untuk menjamak salat. Selainnya lebih afdal sempurna sembahyangnya. Sembahyangnya lebih baik sempurna. Karena tadi ada khilaf di dalam madhab Abu Hanifah, liman lam yujizil jama' mutlakan. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan jamak secara mutlak, kecuali illa in balaga thalatha marahil, kecuali sampai kepada 3 marhalah, yaitu 123 km. Dari itu ulama kita berbeda pendapat. Kalau satu yang tadi jaraknya sudah 123, lebih baik dia menjamak. Yang kedua, ketika di haji, di Arafah dan di Muzdalifah, lebih baik menjamak. Bagi orang yang ragu tentang dalil jamak, lebih baik dia menjamak. Kemudian yang keempat, bagi orang yang dijadikan imam untuk menjamak salat, atau orang yang selalu diteladani di dalam salatnya, hendaknya dia diikuti sembahyangnya, jadikan imam, maka hendaknya dia menjamak salatnya, tidak melakukan salat sendiri munfaridan, atau melakukan salat seperti biasanya 4 rakaat. Tidak melakukan di waktu-waktunya. 4 ini bagi orang yang punya syarat 4 ini lebih baik menggabung salatnya. Selainnya yang tidak punya 4 syarat ini, lebih baik dia salat di waktu-waktunya. Di waktu-waktunya tidak menggabung salatnya. Itu di dalam fikih kita Imam Syafi'i. Kemudian di sini akan dibahas 3 sebab. 3 sebab di dalam salat jamak, yaitu yang pertama safar, yang kedua marad, yang ketiga matar. Yang pertama berpergian, yang kedua sakit, yang ketiga adalah turunnya hujan. Ini akan dibahas di sini hanya 2 pembahasan. 1 pembahasan saja. 1 pembahasan, tapi di syarahnya dibahas tentang 2 sebab yang lainnya. Yang pertama adalah karena berpergian. 7 daripada syaratnya. Kemarin sudah disebutkan. Syarat yang pertama adalah an yakuna safaran tawilan mubahan. Safarnya, perginya ke jarak yang jauh yang dibolehkan. Masuk dari kata yang dibolehkan adalah yang disunahkan, yang diwajibkan, bahkan yang dimakruhkan, tidak yang diharamkan. Kemarin sudah diberikan rinciannya. Mana pergi yang dibolehkan? Pergi hanya untuk jalan-jalan biasa, atau hanya ingin melepas kerinduan, atau memandang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada pergi yang disunahkan, silaturahim, pergi untuk umrah yang kedua kali, atau pergi untuk hal-hal yang disunahkan, untuk ilmu,
yang disunnahkan. Kemudian pergi yang diwajibkan. Nengok orang tua sakit mungkin, berbakti kepada orang tua, pergi mengunjungi orang tua, berziarah kepada kuburan orang tua. Kemudian pergi haji, pergi menuntut ilmu yang wajib, pergi umrah yang wajib, itu pergi yang wajib. Kemudian pergi yang makruh, pergi sendirian, jalannya sendirian, nggak bawa, nggak ajak sama teman sama sekali, itu pergi yang makruh. Masih dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang merupakan keringanan dari agama. Qashar salat boleh, jamak juga boleh. Yang tidak boleh yang diharamkan. Pergi buat niat foya-foya, niat bermaksiat, niat minum-minuman keras, niat berjudi, niat waliyadzubillah berzina. Itu semuanya pergi yang diharamkan, tidak dibolehkan seluruhnya untuk melakukan hal-hal keringanan di dalam syariat kita, baik itu qashar atau jamak atau meninggalkan Jumat atau yang lain-lainnya, memakai tayammum dan yang lain-lainnya. Karena dikatakan di dalam usulul fikih al-rukhas la tunatu bil ma'siyah. Keringanan itu tidak sesuai dengan kemaksiatan. Jadi kalau dilakukan kemaksiatan, hilang keringanan-keringanan agama yang diberikan. Termasuk diantaranya adalah safar jamak, jam'us safar, menggabung dua salat di satu waktu. Syarat yang pertama di sini dikatakan wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan. Dibolehkan bagi orang yang musafir safaran tawilan, berpergian yang jauh, mubahan, yang dibolehkan. Yang dibolehkan masuk tadi yang wajib, yang sunnah, yang makruh, tidak yang haram. Baina dhuhri wal asri, antara salat zuhur dan salat asar takdiman, didahulukan di waktu zuhur. Atau takhiran, atau ditakhirkan di waktu asar. Salat asarnya di waktu zuhur atau salat zuhurnya di waktu asar. Salat asar di waktu zuhur namanya takdim, didahulukan. Salat zuhur di waktu asar namanya takhir. Kemudian kalau ditanya, bagaimana kalau mana yang lebih afdal antara takdim dan takhir? Kalau dia berjalannya di waktu awal sholat zuhur misalkan dan asar, di waktu sholat zuhur dia pergi jalan, sampainya di waktu asar, maka yang lebih afdal takhir. Kebalikannya, kalau dia di waktu dia ada transit, ada di waktu awal salat zuhurnya ada transitnya, bisa transit, bisa berhenti dulu. Kemudian dia teruskan berjalan di waktu sampai turun di waktu yang kedua. Ketika transit dia bisa melakukan salat takdim, maka yang lebih afdal takdim untuk menghilangkan kewajibannya, tanggungannya dalam salat. Tapi kalau di dalam dua-dua waktunya, di waktu zuhur dia berjalan, di waktu asar dia berjalan, itu khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli. Imam Ibn Hajar mengatakan Al-Haythami, kalau dia berjalan di dalam dua waktu, dia berjalan di waktu asar, di waktu zuhurnya di dalam perjalanan, di waktu asarnya di dalam perjalanan, di waktu zuhurnya dia transit, di waktu asarnya juga ada transit. Maka bagi yang seperti itu, Ibn Hajar mengatakan takhir lebih afdal, tapi Imam Ramli tetap mengatakan takdim lebih afdal. Takdim lebih afdal karena menjatuhkan tanggungannya di dalam melaksanakan sholat. Tapi Ibn Hajar mengatakan tidak. Kalau dua-duanya dia waktunya berjalan, waktu zuhurnya di dalam perjalanan, waktu asarnya di dalam perjalanan, lebih afdal takhir karena waktu zuhurnya bisa dimasukkan ke dalam waktu asarnya. Maka yang lebih afdal adalah takhir di dalam madhab, di dalam pendapat Ibn Hajar Al-Haythami. Itu di dalam mana yang lebih afdal antara salat jamak takdim atau salat jamak takhir. Jadi kalau salat jamak takdim, kalau dia berjalannya di waktu pertama dan sampainya di waktu kedua, maka salat jamak takhir. Kalau dia turunnya di waktu pertama, kemudian berjalannya di waktu kedua, turunnya di waktu pertama di waktu zuhur, ada transit. Kemudian nerusin perjalanan sampai
ke waktu yang kedua, ke waktu yang asar, maka apa? Jamak takdim lebih afdal. Kalau masih ada transitnya bisa melakukan sholat dua-duanya, maka lebih afdal sholat jamak takdim. Tapi kalau tidak, tadi jamak takhir lebih afdal. Kalau dua-duanya berjalan, boleh milih. Jamak takdim boleh, jamak takhir boleh, sama aja. Antara dua pendapat Imam Ibn Hajar dan Ramli. Wa idza jama'at takdim. Kalau seorang menjamak takdim, ada 7 syaratnya. Di sini hanya disebutkan 3 syaratnya. Yang pertama, al-bada'atu bil ula. Salatnya zuhur, nggak boleh asar duluan. Nggak sah kalau dia salat langsung asar, maka dia dihitungnya asar tersebut bisa menjadi qadha bagi asar yang belum pernah dia bayar dari hutangnya, atau menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Sebagian mengatakan tidak sah kalau dia niatnya jamak di sembahyang asar duluan, jamak takdim di sembahyang asar duluan, mengatakan tidak sah sholatnya. Sebagian yang lembut dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan, ya nggak apa-apa, dihitungnya sholatnya itu sholat buat bayar asar yang tertinggal di waktu-waktu dahulu. Waktu-waktu sebelumnya mungkin ada sholat asarnya yang ketinggalan, itu buat bayar qadhanya. Tapi yang mu'tamad, yang kuat, bahwa tidak sah sholat asarnya kalau dia jamak takdim. Harus mulainya dengan zuhur dulu, maghrib dulu kalau dia jamak takdim. Wa niyatul jam'i fiha, harus niat menggabungnya itu di dalam waktu yang pertama, di waktu zuhur, di waktu asar, baik di takbiratul ihram atau fi asna'is shalah atau qabla salam. Yang afdalnya di waktu ihram. Dia niat usolli fardhu zuhri jam'an, boleh disebutin ma'al asri, atau jam'an takdiman, imaman atau ma'muman lillahi ta'ala di waktu takbiratul ihram. Itu yang paling afdal. Kalau kagak juga, kelupaan dia, belum niat di takbiratul ihram, belum niat, di ketika dia melakukan sholat, masih dalam keadaan sholat, diingat, ya Allah, belum niat jamak, sedangkan dia mau jamak takdim, maka diniatkan nawaitu jam'at takdim, dalam hatinya aku niat jamak takdim. Boleh kata ulama. Atau sebelum salam, selama dia belum salam, tasyahud, di keingetan belum niat jamak, maka dia harus meniatkan jamaknya, walaupun sebelum salam dibolehkan. Kalau sudah salam, tidak boleh lagi menjamak sholatnya. Tidak boleh menjamak sholatnya. Kalau sudah salam, dia belum niat jamak, nggak boleh dia menjamak sholat. Yang kedua syaratnya adalah al-bada'atu bil wa niyatut takdim wa niyatul jama' fiha wal muwalah, harus berkelanjutan langsung. Enggak boleh dipisahin dengan waktu yang agak lama, melebihi 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan itu 2 rakaat tanpa melakukan sunnah-sunnah. 2 rakaat yang dilakukan hanya sholat rukun-rukunnya saja dilaksanakan. 2 rakaat. Ada yang mengatakan urfan, tapi yang mu'tamad 2 rakaat. Makanya kalau orang sholat jamak takdim, dia sunnahnya gabliyah, kemudian gabliyatul zuhurnya dilakukan, kemudian di sholat zuhur, kemudian di sholat asar, kemudian dia selesaikan ba'diyatul zuhur, gabliyatul asar. Kalau dia mau menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunnah, kalau dia ingin menyempurnakan sholatnya dengan sholat-sholat sunnahnya, nggak boleh dipisah. Sholat boleh dipisah 2 rakaat aja. Sholat zuhur, kemudian dia mau sholat gabliyatul ba'diyatul zuhur, 2 rakaat dibolehkan. Lebih dari 2 rakaat nggak dibolehkan. Makanya lebih afdal kata ulama ditakhirkan saja. Ba'diyatul zuhurnya ditakhirkan setelah sholat asarnya. Setelah sholat asarnya. Maka dia lakukan langsung, nggak boleh terpisah, walaupun hanya sekedar melebihi 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat. Langsung dikerjakannya, nggak boleh terpisah. Itu syarat sholat al-jama'. Yang keempat adalah dawamul udzur. Udzurnya masih ada, dia masih dalam perjalanan, belum sampai ke tempat tujuannya, atau dia nggak niat mukim kemarin. Dawamul udzur, udzurnya masih ada, yaitu dia dalam masa perjalanan. Di dalam masa perjalanan dia. Kalau dia sholat zuhur,
udahlah, malas deh, aneh mau nginep di sini aja. Belum sampai perjalanan, misalkan dia tadi mau ke Bandung, baru sampai Tambun berhenti deh. Udah nginep di Tambun aja deh, nggak jadi ke Bandung. Apa dia? Udah nggak boleh jamak deh. Kenapa? Udurnya sudah putus, dibatalkan udurnya, safarnya dibatalkan. Nggak terus menerus ada udurnya. Atau dia niat dia tinggal di Tambun aja deh 4 hari. Kemarin kan niatul iqamah 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Sampai Tambun dia mau tinggal di Tambun aja 4 hari. Apa dia? Mukim berarti dia. Orang yang mukim keluar daripada udur safar. Nggak boleh dia udah melakukan daripada safarnya. Atau udah sampai Bandung. Sampai Bandung dia niat iqamah memang di Bandung. Dia niat mukim di Bandung 4 hari lebih. Apa dia? Sampai Bandung udah nggak boleh lagi melakukan jamak-jamak yang dibolehkan. Jamak takdim atau jamak takhir. Kalau dia niatnya di Bandung duduk 4 hari lebih. Selain hari masuk dan hari keluar. Itu yang syarat yang tidak ada disebutkan di dalam Mukhtasarul Latif, Dawamul Udzur. Di sini dikatakan wa idza jama'at taqdim fayushtaratu. Apabila seorang menggabung dengan jamak takdim, yaitu sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib. Fayushtaratul bida'atu bil ula, maka disyaratkan dengan memulainya dengan sholat yang pertama, sholat zuhur, sholat maghrib. Kalau dilakukan sholat isya, ada yang mengatakan tidak sah sholatnya, ada yang mengatakan sah sholatnya tapi untuk bayar utang. Bayar utang asar-asar yang belum dibayarkan, atau isya-isya yang belum dibayarkan. Tapi yang mu'tamad tidak sah sholatnya. Ada yang mengatakan tadi lembut, udah di tengah-tengah aja, hitungannya sholat sunnah. Dikasih aja deh, karena dia udah sholat, masa sholat nggak ada balasannya, masukin ke sholat sunnah, kata ulama Syafi'iyah kita. Wa niyatul jam'i fiha. Yang kedua, harus niat jamak di dalam sholat yang pertama, di dalamnya sholat yang pertama, di waktu zuhur dan di waktu asar. Boleh ketika takbiratul ihram, boleh ketika di saat sholatnya atau sebelum salamnya. Harus dia niat jamaknya. Wa an la yatulal faslu bainahuma. Tidak boleh terjadi jeda yang panjang di antara kedua sholat tersebut. Antara sholat zuhur dan sholat asar, dia pakai wudhu dulu, batal wudhunya. Apa? Nggak sah udah. Nggak sah di sholat, sholat jamaknya tidak dia disahkan. Kalau dia sudah sholat zuhur, kalau belum sholat zuhur ya mungkin bisa gabung lagi. Tapi kalau dia sholat zuhur, boleh mendapat pendapat Imam Al-Adra'i. Imam Al-Adra'i kuat juga mendapatnya, ulang aja sholat zuhurnya, sembahyang asar jamak lagi. Sembahyang zuhurnya tapi diulang. Karena dia mau sholat jamak. Tapi itu pendapat. Yang mu'tamad sudah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi menggabung sholatnya. Tapi kalau memang darurat boleh pakai pendapatnya Imam Al-Adra'i. Apa ya? Sholat lagi ya di zuhur. Nah, dia habis sholat zuhur kan tadi batal. Batal dia mesti wudhu lagi. Panjang waktunya antara sholat zuhurnya dan asarnya, ada jeda. Ngambil wudhu lagi. Habis berwudhu, dia boleh nggak sembahyang jamak? Nggak boleh. Kenapa? Jedanya terlalu panjang. Pemisahnya terlalu panjang antara sholat zuhur dan sholat asarnya. Caranya gimana? Pendapat Imam Al-Adra'i. Sembahyang zuhur lagi, boleh sembahyang. Boleh kita gabung dengan sembahyang asarnya. Itu pendapat. Kalau darurat. Wa fi jam'it ta'khir. Dan di dalam sholat jamak takhir hanya 2 syaratnya. Dan syaratnya niatul jam'it ta'khir ma'abagai waktil ula ma yasa'uha. Ma'abagai waktil ula ma yasa'uha. Niat jamak takhir di sholat yang pertama. Di sholat zuhurnya udah niat jamak takhir. Walaupun tersisa waktunya hanya untuk sholat zuhur dan asar. Itu pendapat
Imam Ramli. Pendapat Ibn Hajar mengatakan walaupun sekedar 1 rakaat tertinggal, sisa waktu zuhurnya tinggal 1 rakaat doang, waktu zuhurnya. Langsung dia ingat, langsung dia nawaitul jamak ta'khir. Aku niat jamak ta'khir, boleh. Itu pendapat Ibn Hajar. Tapi Ibn Ramli mengatakan harus ada sisa waktu yang bisa menyelesaikan sholat zuhur dan sholat asar. Dia niatnya harus tersisa waktu sholat zuhur dan sholat asar. Itu pendapat Imam Ramli. Ibn Hajar mengatakan tidak boleh walaupun hanya tersisa 1 rakaat waktu saja. Ketika masih tersisa waktu 1 rakaat di sholat zuhurnya, dia ingat belum niat jamak takhir, boleh. Kemudian yang kedua dawamul udzur, masih ada udurnya. Udzur safarnya ila an yuhrima bitsani, sampai dia melakukan ihram pada sholat yang kedua. Itu di dalam jamak takhir ada 2 syaratnya. Yang pertama niat jamak takhir di waktu yang pertama, yang tersisa sholatnya bisa melaksanakan kedua sholat zuhur dan sholat asar, itu yang mu'tamad. Tapi yang pendapat yang lain hanya 1 rakaat saja tersisa, masih boleh dia menjamak takhir. Boleh dia menggabung sholat maghribnya ke sholat isyaknya, diniatkannya di waktu sholat maghrib, di waktu sholat zuhur. Walaupun sisa zuhurnya 1 rakaat, walaupun sisa maghribnya 1 rakaat, boleh. Yang penting dia udah niat jamak takhir. Nawaitu jamak takhir, sudah cukup. Aku niat jamak takhir di waktu yang pertama, walaupun tersisa 1 rakaat. Yang kedua dawamul udzur ila an yuhrima bitsaniyah. Dia masih dalam perjalanan, masih dalam keadaan safar sampai dia ihram yang keduanya. Kalau yang ihram yang keduanya udah sampai di ihram yang kedua, nggak masalah. Yang pertamanya dihitung qadaan tapi la itsmalaha, nggak ada dosanya. Ketika dia jamak takhir di perjalanan, malas sekali dia jamak takhir, tahu-tahu tiduran sampai di Bandung, dari Jakarta nih. Dia niat di Bandung untuk 4 hari lebih. Sampai Bandung hitungannya mukim dia. Sampai di perjalanan dia ketiduran sampai di Bandung. Apa dia? Udah sholat, dia boleh sholat zuhur, tapi apa? Goboan, bukan jam'an, bukan jamak. Kenapa? Waktunya habis. Kenapa? Udah sampai tempat tujuannya dan niat iqamah dia di tempat tersebut. Dia udah sampai Bandung dan niat untuk mukim di Bandung 4 hari. Apa dia? Sholat zuhurnya di dalam sholat asarnya hitungannya qadha, tapi tidak ada dosanya. Tapi tidak boleh menggabung. Niat jamak tidak dibolehkan. Niatnya harus bayar qadha. Nawaitu usolli fardhu dhuhri qadhaan, enggak boleh jam'an. Qadhaan lillahi ta'ala. Dan qadhanya itu termasuk yang tidak berdosa karena dia ketiduran. Wa fi jam'i takhir yushtar an yanwiya takhira qabla khuruji waktu zuhri. Dan di dalam jamak takhir dia meniatkan takhir qabla khuruji waktu zuhri, sebelum keluarnya waktu zuhur, kata itu. Syaratnya itu. Sebelum keluarnya waktu zuhur, 2 pendapat tadi. Imam Ramli harus tersisa waktu antara bisa mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Imam Ibn Hajar harus tersisa waktu walaupun sekedar 1 rakaat. Boleh dia berniat jamak takhir. Ingetin nih, saya selalu membuka Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, biar ada tambahan kita maklumatnya. Wa qabla khurujil waqti, dan sebelum keluarnya waktu. Kalau sudah keluar waktu, udah nggak boleh. Waktu yang pertama, zuhurnya udah habis, dia belum niat juga. Nggak boleh dia menjamak takhir. Tapi apa? Hitungannya qadha. Yang kedua syaratnya dawamul udzur, tidak disebutkan di sini. Harus dalam keadaan udzur ila an yuhrima bitsani, sampai dia melaksanakan sholat yang kedua, sholat zuhurnya. Bedanya dengan jamak takdim, nggak ada mualah, bebas, nggak langsung sembahyang zuhur dulu, ntar asar boleh, sembahyang asar dulu, ntar zuhur boleh, nggak pakai tertib, nggak pakai mualah. Kalau jamak takhir nggak ada tertib, nggak ada mualah, beda dengan
Jamak takdim harus tertib, harus mualah. Nggak boleh didahulukan sholat asar dari sholat zuhur. Mesti sholat zuhur dulu, baru sholat asar, boleh. Mesti sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya. Harus tertib di sholat jamak takdim. Di jamak takhir tidak. Nggak ada tertib, nggak ada mualah. Boleh dia sembahyang zuhur dulu, kemudian asar, sesuai dengan. Boleh dia sholat asar dulu, kemudian sholat zuhur. Dan boleh terpisah, maksudnya ada jeda boleh. Nggak mualah, nggak langsung juga boleh. Itu di dalam sholat jamak takdim karena sebab perjalanan. Jamak takdim dan jamak takhir. Ada sebabnya sakit. Sakit ini boleh di dalam madhab, di dalam pendapat ikhtiarnya Imam Nawawi dan Imam Royani dan Imam Mawardi, Imam Darimi, belum membolehkan sholat karena sebab sakit. Boleh takdiman, boleh takhiran. Tapi sakitnya yang membolehkannya sholat duduk dia. Ya, sakitnya sakit yang sangat keras. Yang sampai-sampai dia dibolehkan untuk sembahyang dalam keadaan duduk. Itu syaratnya. Syarat sakitnya harus sakit yang benar-benar keras. Yang membolehkannya sholat duduk. Dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Nah itu boleh dilihat kata ulama, rifkan lil marid. Lihat yang lebih cocok untuk si yang sakit gimana. Kalau dia waktu duhurnya dia udah dalam keadaan tidur atau habis disuntik atau dia dari masih nggak tenang, biarin dia. Sembahyangnya di asar, tapi diingetin bahwa dia sembahyangnya jamak takhir. Kalau di sembahyang duhur dia seger nggak ada masalah, sembahyang takdim. Afdolnya dia sembahyang takdiman. Itu melihat keadaan si orang yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah sembahyang yang sebab menjamak karena sebab hujan. Sebab hujan ini bagi orang yang terbiasa sembahyang di tempat yang jauh atau di masjid. Dia hujan kencang. Syaratnya 3. Harus hujan itu berada ketika takbiratul ula di dalam sholat yang pertama. Kemudian indas salam di sholat yang pertama. Ketika salam masih hujan. Kemudian inda takbiratis tsaniyah. Inda takbir fi sholatis tsaniyah. Inda takbiratil ihram fi sholatis tsaniyah. Di takbir yang ihram di sholat yang kedua. Di 3 tempat ini masih turun hujan. Nah, itu orang boleh dia melakukan sholat jamak takdiman saja. Enggak boleh takhiran. Takdiman saja, tidak boleh takhiran bagi orang yang turun hujan. Yang biasa dia pergi ke masjid, sholat berjamaah dari tempat yang jauh, tidak ada pelindung, nggak ada payung, nggak ada jaket, nggak ada mobil, dia biasa sembahyang berjamaah. Itu orang dibolehkan untuk menjamak sholat, menjamak sholatnya secara takdiman dengan syarat hujannya ada di takbir pertamanya di dalam sholat yang pertama, kemudian ketika salam masih turun hujan. Kalau di waktu Fatihah, waktu baca surat, udah berhenti. Nggak masalah, terusin. Ketika salamnya, lihat. Kalau berhenti, ya berarti nggak sah dia. Nggak boleh dia meneruskan jamak takdimnya. Hanya dia bolehkan sholat zuhurnya aja berarti. Kalau dia ketika sholat zuhur, di waktu takbiratul ihram, hujan keras. Baca surat, masih hujan. Ketika salam, berhenti. Nggak boleh. Nggak boleh dia menjamak takdim, udah batal dia punya niat jamaknya. Harus dia sembahyang di waktunya, waktu zuhurnya di waktunya, waktu asar di waktunya. Kalau di 3 tempat dia masih dalam keadaan turun hujan, walaupun diselingi dengan berhenti, nggak masalah. Yang pertama di takbiratul ula, di sholat yang pertama, di sholat sembahyang zuhurnya, hujan. Kemudian indas salam, ketika salam di sholat yang pertama masih turun hujan. Di takbiratul ihram di sholat tsaniyah, di takbir ihram di sholat asarnya, sholat yang keduanya, turun hujan. Di yang lain-lainnya ada berhenti, ada kagak, nggak masalah kata ulama. Boleh dia menjamak takdim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.